Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam penyampaian Syiar Islamku kali ini. Masih di channel Setia Syatimbun NPC pastinya. Kalau di video kemarin Syatimbun menyimak dan menyaksikan bersama tentang perjalanan kisah inspiratif seorang guru Nyai Hajah Siti Halimah Muzaki, pengasuh Pondok Pesantren Al-Qadiri Putri 1 Jember. Dalam videoku kali ini, yuk kita simak pula kisah inspiratif dari Syekhona Kirom Abuyah Kiai Haji Ahmad Muzaki Syekh Al-Qadiri 1 Jember, tentang besarnya dzikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hingga saat ini, yang dipimpin langsung oleh guru agung besar kita, Syekhona Kirom Abuyah Kiai Haji Ahmad Muzaki Al-Qadiri 1 Jember. Seperti apa penjelasan beliau? Tapi sebelum lanjut pada pembahasan atau video selengkapnya, mari kita bantu channel Syiar Islam kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar kita memperoleh ilmu yang barokah dan bermanfaat tentunya. Semoga menjadi ilmu bersama dan menjadi informasi penuntun untuk kita semua. Berikut penjelasan selengkapnya. Pada kesempatan kali ini sengaja saya ingin bertanya-tanya kepada beliau, bagaimana sih beliau itu awal mula dan sejarahnya mendirikan manaqib Al-Qadiri ini hingga terkenal ke khalayak, bahkan seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja, bukan hanya tingkat RT saja. Bagaimana tentang tirakat beliau ini juga, yang mana kita sebagai santri jamaahnya patut belajar banyak, menyerap ilmu daripada beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat dengan? Sehat. Niki mau bertanya, bagaimana awal panjenengan ini mendirikan zikir manaqib, sejarah manaqib dan beserta tirakatnya beliau, agar semua kami santri ini mengenal dan memahami. Alhamdulillah, pertamanya sebelum manaqib, saya Kiai Muzaki mulai masih anak. Seperti Khalid itu, abah saya kiai tapi sedikit santrinya. Cuma saya senang adzan dan senang jamaah. Senang jamaah seperti Khalid ini. Tuhur jamaah, asal jamaah. Malahan seingat saya masih kelas 2, saya jamaah asar itu mesti. Sebelum bal-balan sama santri-santri, saya dulu adzan dulu. Setelah sholat jamaah asar, terus itu tiap hari terus jamaah asar. Kemudian saya kumpul dengan nyai Mbah itu melarat. Saya tiap hari poso. Kalau tidak poso, saya disuruh cari kayu. Ayo cari kayu deh. Tapi kalau poso tidak usah, suruh tidur. Turu penegelis maghrib gitu. Jadi senang poso, saya terus poso. Dan yang di poso ini saya dulu semua hizib. Saya poso ini semua poso. Ada yang seminggu berhenti, poso lagi seminggu poso. Itu masih kelas 2 SD. Kelas 2 SD sampai kelas 6. Sampai tetap saya dengan Mbah, dengan Mbah. Apalagi yang kelas 6 saya sekolah PGA. Pulang dari PGA itu nyai dagangan dagang rujak itu. Kalau cueknya itu tidak basah, berarti tidak naning. Saya tidak makan dah. Saya cari kayu, saya bantu nyai. Alhamdulillah dengan pendidikan nyai yang melarat itu, ya, dengan kemampuan saya sendiri. Terus yang saya cerita senang itu cerita wali. Tiap hari itu kalau saya ke Bondowoso, paling cerita wali ya. Tiap saya ke Bondowoso dengan adik saya, dengan saudara saya, mesti ngerubung saya cerita wali-wali.
keramatnya wali itu, terus senang. Saya tidak punya uang merasa kaya kalau cerita wali-wali itu. Tidak punya pekerjaan tapi merasa kaya, karena wali-wali Allah diberi kemudahan. Sehingga saya kawin, terus abah saya mengadakan manakib dulu sama paman saya. Terus cuma saya rubah manakibnya itu. Terus saya tirakat di Pejudan. Bagaimana caranya untuk cepat kepada Allah. Terus saya punya kode sendiri lewat manakib itu. Bi barokah wal karomah Syekh Abdul Qadir Jilani. Lewat itu dulu. Kemudian bisyafaat Nabi Muhammad SAW. Kurang satu lagi, biidnillah biridallah, ya Allah innaka ala kulli. Itu saya tirakat itu saja terus. Tirakat beberapa tahun saya di gua Pejudan itu. Hanya itu terus. Sampai akhirnya saya panggil bil manam dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Panggil bil manam dengan Nabi Khidir. Malah kalau Nabi Khidir setelah saya kawin, saya datang ke Mumbul, naik sepeda pancat saya ke Mumbul, bawa dagangan. Nyampe di selatannya Isna itu, ketemu orang pakai berjubah. Saya turun, saya beri uang. Saya beri uang, saya diginikan, diutai saya. Setelah diutai saya merasa, oh ini Nabi Khidir. Nabi Khidir. Itu pertama kali ketemu siang hari dengan Nabi Khidir. Terus saya tirakat senang wali terus. Saya tidak mencari pekerjaan, tidak mencari. Tapi uang tidak punya, terus punya. Dengan barokah dari Syekh Abdul Qadir Jilani itu. Terus akhirnya saya mengadakan manakiban. Manakiban itu tiap malam ya. Dengan orang kampung. Dengan orang kampungan tiap malam manakiban. Tiap Jumat Lailatul Istima. Terus ada manakiban lagi tiap malam Senin. Itu khusus manakiban orang yang punya hutang. Saya kumpulkan orang yang punya hutang, saya ajak pada Allah. Tidak ada yang bisa nolong kecuali Allah. Ya caranya lewat zikir. Lewat sholawat terus. Banyak anggota itu. Kalau malam Senin banyak. Pedagang-pedagang terus. Akhirnya Senin diadakan satu malam Jumat ini sampai sekarang. Kalau boleh tahu tahun berapa nih? Sejak saya kawin langsung saya mengadakan manakib dengan orang kampung. Santri tidak punya masyarakat itu dulu. Kemudian santrinya juga masyarakat itu 2 orang 3 orang saya didik dengan belajar. Kemudian setelah 13 orang yang ngaji saya tinggal ke Madura, ke Pejudan. Nah, itu saya ikut seorang kiai ke gua. Yang saya mainkan tetap manakib. Cuma saya sudah tahu bahwa kalau yang dipinta itu bukan kesaktian, bukan kekeramatan, bukan yang dipinta. Hanya ingin peratu pada Allah, hanya itu saja. Tidak ada lain. Siang malam terus manakib saja. Bagaimana mendapat berkahnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Akhirnya pulang terus mimpi. Jember ini banjir semuanya. Ada di Jember ini ada 4 tempat pelarian orang. Di antaranya 4 tempat ya tempat saya itu. Saya siap ada di belakang rumah Wite Nongko. Saya jadikan perahu. Orang-orang ikut saya naikkan perahu seperti Nabi Nuh itu. Yang ikut saya selamat semua. Yang tidak ikut saya pokok ikut pondok yang 4 itu selamat semua. Meskipun dekat tapi tidak ikut saya tenggelam. Meskipun jauh ikut saya ginikan datang bisa. Nah, itu akhir mimpi itu. Akhirnya manakib itu dulu jalan ya. Tiap malam jalan dengan santri-santri bawa setungking.
Banyak orang tua-tua dulu ikut. Sebelum ada listrik. Ini tidak ada listrik Gebang belum, tidak ada. Akhirnya listrik ada. Listrik ada. Terus mengadakan manakiban terusan. Tiap malam manakiban tuh, tiap malam. Terus saya sendiri mengadakan tiap duhur saya manakiban silsilah sampai sekarang. Diteruskanlah taufik sekarang. Barokah wal karamah terus itu. Sampai keindahan-keindahan dari Allah. Pokok saya dengar kiai siapa bisa begini, saya bisa. Saya bisa. Semua saya. Ada naik mobil, bensinnya habis, saya ganti air bisa, ganti air, bensin. Serba bisa, semua tahu. Masyarakat tahu. Maka saya kalau ke Madura ikut saya semua, ikut. Bisa 100, beda 200 bis ke Madura, pernah. Dan tidak ada kerepotan. Saya nyampe di Madura, terus ada Haji Batin sudah masih di Pesuruan. Kenapa sih? Mobilnya mati. Semua penumpang turun, sopirnya turun juga. Naik. Bah, masih mati. Iya naik semua. Terus pukul setelnya 1, 2, 3 pukul. Hidup. Sudah setel, jangan hidup dah. Hanya gitu saja. Ya, jadi yang tidak bisa menjadi bisa dengan berkahnya si Abdul Qadir Jilani. Ada mobil mati akan dijual, Haji Zainul namanya. Ojo dijual nih, ikut saya ke Madura dulu. Motor nyiksa kiai, wis orip-oripan. Terus hidup dari sini sampai ke Madura, sampai ke Tapang, mati, mesinnya jebol, tahu bingkil. Itu akan berangkat ditawar 8 juta. Tapi setelah mati, karena ikut ke Wali Songo, ikut ke Madura, matinya laku 12 juta. Itu kekaramahan luar biasa. Sehingga orang-orang ikut. Kalau saya berjalan ikut, tidak takut mati, tidak takut bagaimana. Karena kalau mati di jalan tak kepuk saja pakai sorban hidup. Jadi apa kekaramahnya Syekh Abdul Qadir Jilani datang. Pernah di Siti Bondo itu sudah tidak ada pengajian sudah. Pegawai-pegawai tidak kerja. Terus diadakan pengajian di apa namanya itu? Panji Permai. Terus saya datang dengan nyai pengajian. Orang Siti Bondo tidak ada yang datang, takut. Karena pembakaran luar biasa sebelumnya itu. Akan ditangkap orang Siti Bondo. Tetap saya mengadakan pengajian. Yang datang orang Siti Bondo, orang Besuki, orang Probolinggo, Pasuruan, Jember yang datang. Orang Siti Bondo tidak ada yang datang. Waktu pengajian tuh ada delko itu, motor di atas. Iya. Saya pandang ke atas, oh makanya orang-orang dah khusyuk, naik udah nggak ke atas semua. Setelah saya lihat gini, langsung jatuh. Jatuh. Jak, ayo bawah sini. Kok mati? Ada yang nembak? Tidak ada. Ini polisi dijaga. Tidak ada yang nembak. Itu karamah Syekh Abdul Qadir ada di manakiban. Itu tanpa ditembak, lihat saya jatuh. Dan 2 burung telkok dan burung beluk, burung hantu itu jatuh di sini saya. Beluk. 2 mati. Tapi setelah itu cair besok paginya yang kerja semua, yang kantor dibuka. Jadi cair semua Siti Bondo itu. Kenapa sebelumnya tidak cair? Takut orang kerja, Pemda takut. Polisi pakai seragam takut waktu itu. Karena dikejar oleh massa. Akhirnya didatangi Brimob dari Malang, dari Surabaya datang dijaga Brimob.
Akhirnya malamnya ada pengajian yang mencekam bisa cair berbarokahnya si Abdul Qadir Jilani. Apa yang tidak mungkin terjadi, mungkin terjadi. Kalau orang pilkada Lampung itu mulai di gubernurnya Syahruddin bin Zainal Abidin Pagar Alam 2 kali jadi gubernur. Pak Ridho sekali. Kalau bupati-bupati 17 kabupaten jadi bupati semua. Berkahnya si Abdul Qadir. Pokok yang datang ke sini jadi, yang datang ke sini jadi. Dan di saya tidak ada target. Tapi mereka itu ada yang terbuka hatinya memberi sedekah dengan lillahi ta'ala, sehingga saya bisa beli tanah sampai lebar ya. 26 hektar kira-kira. Bangunan lancar, tidak ada bangunan dari pemerintah, tapi setelah ini ada rusunawa di pemerintah, setelah ini ada rusunawa lagi, ada dari pemerintah. Isinya manakiban ini mengajak umat takarub kepada Allah dan memohon untuk bangsa dan negara. Isinya dari dulu sampai sekarang untuk bangsa dan negara. Itu penjelasan beliau. Kalau saya boleh ngambil kesimpulan bahwa kesederhanaan, kemiskinan bukan menjadi penghalang bagi Anda untuk terus bertakarub kepada Allah. Serta yang kedua, dengan manakib ini kita diajak untuk selalu ingat kepada Allah. Ke seluruh Indonesia seperti manakib saya ini. Manakib saya ini sampai ke Malaysia, sampai ke India, sampai ke Pakistan, sampai ke Saudi sendiri. Ada orang Saudi yang orang Bangladesh di sana ngimami manakib sampai sekarang. Ada orang Saudi juga, orang dari Padang, imam manakib sampai sekarang. Jadi di Saudi sendiri sampai di Mesir ada guru Mesir imam manakib sampai sekarang. Jadi bisa dikatakan seluruh dunia mudah-mudahan bisa melembaga makmur seperti manakib yang saya pimpin. Allahumma amin. Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musakhil sakhil, sakhil alaina kulla asir. Allahumma inna nas'aluka taysir fi kulli asir, fa inna taysir fi kulli asir, alaika sahlun yasir. Allahumma ja'alna mimman lahumul husna wa ziyada, bijahi nabina Muhammadin dis-safa'ah, wa alihi dawi ziyada, bi barakati Sayyidina Bal Yahidir Abil Abbas Ibnu Malkan Sahibul Istiqamah. Ya Allah ya mujib as-sa'ilin, istajib du'a'ana ya Allah, ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hormatil Fatihah. Barokah wal karamah Sabtul Qadir waliullah bisafaat Nabi Muhammad biidnillah waridallah. Kini zaman sudah akhir, jaga iman jangan tergelincir. Lewat zikir manakib Syekh Abdul Qadir, ngajak umat gemar beribadah dan berpikir. Semoga Romo Yai Abuya Kiai Haji Ahmad Muzaki Al-Qadiri 1 Jember diberi barokah tawil umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mensiarkan dakwahnya melalui zikir manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tersebut, agar selalu memperoleh barokah para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.